Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu permodelan dalam ekonomi. Sebaiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoel Alianto, kelas PAPK Malam. Di sini saya akan menjelaskan permintaan Marshallian. Permintaan demand tidaklah bermakna seperti pengertian sehari-hari yang diartikan sebagai kegiatan sesuatu barang atau jasa secara gratis atau tanpa pengorbanan. Oleh sebab itu, secara sederhana, permintaan dapat diartikan sebagai kegiatan membeli jumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dengan pendapatan tertentu. Artinya, terdapat dua kata kunci dalam analisis permintaan ini, yaitu harga atau price dan pendapatan atau income. Permintaan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terpenting. Boleh dikatakan jika kegiatan ekonomi dibagi rata-rata, maka permintaan memberikan kontribusi kegiatan sebesar 33,3%. Dan selebihnya merupakan kegiatan produksi dan distribusi. Artinya jika terjadi permintaan, maka akan diperoleh pendapatan bagi penjual berupa laba. Pada sisi lain juga akan terjadi kenaikan produksi dari sejumlah pabrikan. Efek domino nilai tambah pendapatan ini akan terjadi sepanjang kegiatan, mulai dari penggandaan bahan baku, mengolah, mengangkut, dan menjual kepada konsumen atau pembeli. Dari sisi konsumen atau pembeli juga akan tercipta dampak atau multiplier ekonomi berupa meningkatkan kegiatan atau kapasitas yang dapat dilakukan. Karena adanya tambahan barang dan jasa atau modal yang dimiliki, seperti bertambahnya kecepatan, kekuatan dan ketahanan, serta kepercayaan dalam suatu aktivitas. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perekonomian ekonomi suatu daerah dan negara dapat ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, swasta, dan luar negeri. Semakin besar kegiatan permintaan, maka semakin besar pula perekonomian suatu wilayah. Di sini ada permintaan telah menjadi isu penting setelah era teknologi yang ditandai dengan adanya revolusi industri, di mana orang semakin dimudahkan untuk berproduksi, sehingga persoalan meningkatkan penawaran nyaris terjawab dengan adanya kemajuan teknologi. Namun, pada sisi lain, apakah dengan meningkatnya penawaran akibat kenaikan produksi, pasar dan penyerap seluruhnya? Ternyata tidak. Kompetisi yang semakin tajam terhadap barang dan jasa yang ditawarkan akan menang oleh produsen yang mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki oleh konsumen. Artinya, berproduksi tidak lagi berangkat dari apa yang bisa dibuat seperti zaman praklasik, di mana keterbatasan teknologi telah menghambat jumlah yang dapat diproduksi. Tetapi di era sekarang ini, berproduksi justru berawal dari apa yang diminta oleh konsumen atau pasar. Fokus analisis akhir-akhir ini terhadap kegiatan permintaan semakin penting, karena produksi yang telah dibuat dengan susah payah ternyata tidak seluruhnya laku di pasar, sehingga terjadi kelebihan penawaran atau excess supply, penurunan harga, dan berujung pada kerugian khususnya produsen. Oleh sebab itu, produsen dituntut tidak hanya pandai membuat barang dan jasa saja, tetapi juga harus lebih cermat dan cerdas tentang apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga produksi yang dibuat laku
berlaku di pasar. Analisis sisi permintaan atau demand side telah menjadi konsep para ahli ekonomi seperti James Keynes dalam rangka mengulangi depresi ekonomi karena kekurangan permintaan, dan para ahli mengambil keputusan atau manajer karena semakin ketat persaingan. Permintaan atau demand merupakan kegiatan yang strategis atau penawaran. Supply side hampir dipecahkan, sementara persoalan dari sisi permintaan justru makin menjadi kajian yang menarik karena adanya misteri di balik perilaku konsumen. Lanjut, ada dasar teori. Pada dasarnya permintaan atau demand sebagai cermin perilaku konsumen secara sederhana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu ada pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Permintaan lebih fokus akan dibahas melalui pendekatan ordinal dengan mengambil penjelasan yang diterangkan oleh Marshall, sehingga hasil akhir dari kajian yang berupa fungsi permintaan ini disebut sebagai nama penemunya fungsi permintaan Marshallian atau Marshallian Demand Function. Seorang ekonom Inggris yang bernama Alfred Marshall pada tahun 1990. Melalui pendekatan ordinal, maka permintaan dijelaskan dengan dua alat bantu, yaitu kurva indifferent dan kurva anggaran atau budget. Yang keduanya juga dapat dimodelkan secara matematika, yaitu kurva indifferent menggambarkan kemauan yang ingin diperoleh konsumen serupa kegunaan dan kepuasan atau utility dalam memberi barang dan jasa, sedangkan kurva budget menggambarkan kemampuan yang dimiliki konsumen untuk mendapat barang dan jasa yang dikehendaki. Beberapa asumsi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen ini yaitu terkait dengan kurva indifferent dan budget. Kurva indifferent menggambarkan kombinasi barang dan jasa dibeli dengan pendapatan tertentu dan kepuasan yang sama. Artinya, titik kombinasi mana saja yang dipilih sepanjang kurva tersebut, kepuasan yang diperoleh akan sama, supaya mudah diingat. In sama dengan dalam satu kurva yang sama, different sama dengan berbeda kombinasinya, namun kepuasannya sama. Beberapa sifat yang dimiliki oleh kurva indifferent adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah dengan kemiringan tertentu atau menggambarkan tingkat substitusi. Tidak saling berpotongan, makin jauh dari titik origin semakin besar nilai utility-nya, memiliki nilai utility yang sama sepanjang kurva, sedangkan yang terkait dengan budget adalah tingkat pendapatan atau budget tertentu. Semua pendapatan dibelanjakan konsumen ingin memperoleh kepuasan yang maksimum. Hal yang perlu diingat, meskipun daya guna atau kepuasan utility seperti abstrak, namun dalam analisis permintaan diasumsikan pada hitung baik secara koordinal atau rasio maupun ordinal atau tingkatan. Fungsi permintaan Marshallian dapat diperoleh dengan menurunkan atau derivasi fungsi utility, yaitu dengan cara memaksimumkan utilitas yang dapat diperoleh dan dibatasi oleh pendapatan tertentu atau budget. Mengapa diperlukan derivasi? Karena akan mencari titik ekstrim atau puncak maksimum.
dengan asumsi bahwa konsumen memiliki pendapatan tertentu atau konstan atau disebut dengan B, dan membelanjakan seluruh pendapatan atau money income head konstan. Jika dimisalkan hanya untuk dua barang, yaitu X dan Y dengan harga H1 untuk X dan H2 untuk Y, maka persamaan dari sisi budget atau kemampuan adalah B sama dengan H1X ditambah H2Y, sedangkan persamaan dari sisi indiferen atau kemauan dimisalkan U sama dengan X11 per 2 dikali X2 1/3. Selanjutnya, untuk mencari solusi yang memaksimumkan utility konsumen dengan pendapatan tertentu, maka persamaan-persamaan tersebut dapat disusun kembali dalam suatu model persamaan Lagrangian untuk mendapatkan keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium, yaitu suatu kondisi di mana kemauan atau indiferen sama dengan atau bersinggungan dengan kemampuan atau budget. Di sini ada rumus utility dan budget. Rumus utility yaitu U sama dengan X1 per 2Y 1/3 sampai 1. Budget yaitu ada B sama dengan H1X ditambah H2Y sampai 2. Baik, ada penyelesaian persamaan di atas dengan pendekatan model Lagrange atau L adalah sebagai berikut. L sama dengan X pangkat 1/2 dikali Y pangkat 1/3 ditambah delta dalam kurung B dikurang H1X ditambah H2Y. DL per DX sama dengan 1/2 dikali pangkat min 1/2 Y pangkat 1/3 dikurang delta H1. Delta sama dengan 1/2 dikali pangkat min 1/2 dikali Y pangkat 1/3 dibagi H1. DL per DY sama dengan 1/3 Y pangkat min 2/3 dikali X pangkat 1/2 dikurang delta H2. Delta sama dengan 1/3 Y pangkat min 2/3 dikali X pangkat 1/2 dibagi H2. DL per D delta sama dengan B dikurang H1X ditambah H2Y sama dengan 0. Delta sama dengan delta 1/2 X pangkat min 1/2 Y 1/3 dibagi H1 sama dengan 1/3 Y 2 pangkat min 2/3 dikali X pangkat 1/2 dibagi H2. Y pangkat 1/3 dibagi 2X pangkat 1/2 dikali H1 sama dengan X pangkat 1/2 dibagi 3Y pangkat 2/3 dikali H2. 3Y
dikali H2 sama dengan 2X1 dikali H1. Y sama dengan 2/3X dikali H1 per H2. X sama dengan 3/2 Y dikali H2 per H1. B dikurang H1X ditambah H2Y sama dengan 0. B dikurang H1X ditambah H2 dalam kurung 2/3X dikali H1 per H2 sama dengan 0. B dikurang H1X ditambah 2/3X H1 sama dengan 0. 5/3X H1 sama dengan B. X sama dengan 3/5 dikali B per H1. Jika yang didistribusikan ke dalam persamaan 12 adalah nilai X, maka akan diperoleh atau di persamaan dalam bentuk Y dan sebaliknya. Berdasarkan persamaan 16, dapat diartikan bahwa jumlah barang yang dibeli atau X perbandingan lurus dengan pendapatan atau budget dan dibandingkan berbalik dengan harganya atau H1. Kondisi ini sesuai dengan hukum permintaan yang sekaligus mencerminkan perilaku konsumen, yaitu jika harga naik, maka jumlah yang dibeli akan berkurang dan sebaliknya. Dengan asumsi ceteris paribus atau pendapatan B atau budget dan variabel lain di luar harga untuk berubah atau konstan. Kondisi ini juga sekaligus telah mencerminkan bahwa keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium untuk barang X telah tercapai. Jika diperhatikan pada persamaan 7, sebenarnya telah terindikasi adanya keseimbangan equilibrium konsumen untuk barang X dan Y yang secara teoritis dijelaskan bahwa marginal utility barang X dibagi harganya sama dengan marginal utility barang Y dibagi harganya pula. Atau dapat ditulis dengan rumus matematika sebagai berikut. MPX per H1 sama dengan MPY per H2. Contoh ilustrasi yaitu melalui persamaan 16, di mana X sama dengan 3/5 dikali B per H1. Jika budget dimisalkan sebesar 600 dengan harga barang X sebesar 30 dan terus berubah hingga menjadi 5, maka jumlah barang yang diperoleh semula sebesar 12, akhirnya menjadi 72. Perubahan harga dan jumlah yang dibeli dengan pendapatan yang tetap disajikan pada tabel. Bisa kita lihat pada tabel 1, perubahan harga dan jumlah yang dibeli dengan pendapatan tetap atau konstan. Budgetnya ada, yang pertama ada 1.800, yang kedua 1.800 sama. Harga atau H1 ada 30, 20, 100, ada 6, ada 5. Jumlah X ada 1.800 per 150 sama dengan 12. 1.800 per 100 sama dengan 18. 1.800 per 50 sama dengan 36. 1.800 per 30 sama dengan 60. 1.800 per 25 sama dengan 72. Maka inilah hasil yang didapatkan dari persamaan 16
ada persamaan 12 dengan persamaan 7. Mengapa perubahan harga atau turun diikuti dengan perubahan penambahan jumlah yang diminta atau dibeli? Prinsipnya, karena konsumen ingin tetap mempertahankan kepuasan maksimumnya dengan pendapatan yang dimiliki, yaitu kemauan untuk membeli barang X dengan kemampuan pendapatan atau budget tetap sama atau bersinggungan. Menurunnya harga dengan pendapatan yang tidak berubah berarti telah terjadi kenaikan daya beli dan sebaliknya. Oleh sebab itu, konsumen berusaha menambah jumlah yang dibeli karena daya belinya meningkat sampai pada batas anggarannya. Perubahan harga dimisalkan X, sementara harga barang lain Y tidak berubah dengan pendapatan tertentu, akan menggeser kurva indiferen untuk barang X ke sebelah kanan, sehingga sudut untuk barang X makin membesar dan jumlah barang X yang diperoleh juga semakin banyak. Artinya jumlah yang dibeli berubah karena adanya perubahan harga. Pada sisi lain, perubahan jumlah yang dibeli juga dapat berubah disebabkan karena adanya perubahan pendapatan sedangkan harganya tetap. Berdasarkan pada tabel 1 yang tadi, kita bisa lihat jika dibuat grafik maka hasilnya akan disajikan pada grafik 3. Sedangkan jika dilakukan estimasi kurva permintaan dengan menghubungkan dua titik yang diperoleh, misalnya titik A 12,30 dan titik B 72,5, maka persamaan permintaan dapat diperoleh dengan pendekatan matematika sebagai berikut. Membuat garis dengan dua buah titik atau koordinat. H-H1 dikali titik 1 per H1 titik 2 min H1 titik 1 sama dengan X dikurang X1 titik 1 per X1 titik 2 dikurang X1 titik 1. H yaitu harga atau P sama dengan price, X sama dengan jumlah barang X, atau Q sama dengan quantity. H1.1 yaitu harga pada jumlah barang X 1.1 titik A. H1.2 sama dengan harga pada jumlah barang X1.2 titik B. X1.1 jumlah barang pada harga H1 titik A. X1.2 jumlah barang pada harga H1.2 titik B. H dikurang 30 per 5 dikurang 30 sama dengan X dikurang 12 per 72 dikurang 12. 60 dalam kurung H dikurang 30 sama dengan min 25 per X dikurang 12. X sama dengan 84 dikurang 2,4 H. Jika notasi pada persamaan 4 dirubah dengan menggunakan notasi umum dipakai dalam literatur ekonomi mikro, di mana X sama dengan Q dan H sama dengan P, maka persamaan permintaan yang diperoleh adalah Q sama dengan 84 2,4 P yang dapat diinterpretasikan jika harga tidak berubah sama dengan 0. Maka jumlah yang dibeli adalah sebesar 84 unit, sedangkan jika harga berubah
satu satuan sesuai dengan koordinatnya, maka jumlah barang dan jasa yang dibeli berubah sebesar 2,4 unit ceteris paribus. Persamaan ini juga disajikan pada grafik berikut. Secara statistik, jika data-data, maka persamaan permintaan yang dihasilkan adalah Q sama dengan 71,32 dikurang 2,23P. Pada tabel 2 estimasi persamaan permintaan itu ada model. Yang pertama ada constant price. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada kurva dependent variable atau quantity. Perubahan jumlah yang dibeli karena perubahan pendapatan komposisi kedua barang sama dengan jumlah yang makin besar atau shifter. Nah, di sini kita bisa lihat ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Garisnya ada garis saling bersinggungan, ada garis lurus. Di sini ada grafik 3, ada permintaan dengan data atau quantity. Di sini kita bisa lihat permintaan dengan pendekatan matematika, pendekatan statistik atau slope hampir sama. Bisa kita lihat ada Q sama dengan 84 dikurang 2,4P. Di sini ada Q sama dengan 71,32 dikurang 2,23P. Ada 84, ada 34, ada 71,32, ada 32. Kesimpulan, fungsi permintaan Marshallin yang diturunkan atau derivasi dari fungsi utility yang dimaksimumkan dengan kendalaan anggaran membuktikan bahwa hukum permintaan dapat dijelaskan dengan baik jika analisis ini dibalik dengan meminimumkan anggaran pada utility tertentu, maka akan diperoleh fungsi permintaan Hicksian kedua. Pendekatan ini akan menghasilkan persamaan permintaan yang sama meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Marshallian memulai dengan memaksimumkan utility dengan anggaran tertentu, sedangkan Hicks meminimumkan anggaran dengan utility tertentu. Kedua pandangan ini sama-sama menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu akan diperoleh hasil yang maksimum, atau dengan hasil tertentu diperlukan pengorbanan yang paling kecil atau minimum. Jadi persamaan Marshallian yaitu memaksimumkan utility, sedangkan persamaan Hicksian yaitu meminimumkan utility. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.